Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan para pendengar sekalian sentiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada saat ini. Alhamdulillah, insyaallah kita dapat menyambung semula siri pengajian kita bicara tentang hakikatul hayatid dunya. Hakikat kehidupan dunia. Ayat terakhir yang kita pelajari pada siri lepas yakni ayat yang tertera pada muka surat 16 ayat yang ke-7. Itu ya, itu ayat terakhir yang kita pelajari. Ayat ke-7 muka 16. Yakni surah Al-An'am ayat 165. Panjang lebar sudah kita jelaskan kaitan dengan ayat ini. Tapi daripada sekian penjelasan yang telah kita berikan, ada satu poin yang saya rasa amat penting untuk selalu kita ingat dan kita pegang. Bahwa ujian yang Allah istilahkan sebagai bala dalam ayat tersebut sama ada ia ujian yang berkaitan dengan apa yang datang daripada luar, yang daripada di luar diri kita, maupun ujian yang datang dari diri kita. Kerana sebagaimana yang saya telah jelaskan, firman Allah yang berbunyi liyabluwakum fima atakum yang disebutkan dalam surah Al-An'am 165 itu. Firman tersebut juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48.
Sama, liyabluwakum fima atakum. Tetapi bila kita perhatikan dengan betul-betul dengan seksama bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita, pada apa yang Allah berikan pada kita, yang disebutkan dalam Al-An'am 165, itu tidak sama dengan ujian yang Allah timpakan pada kita, pada apa yang Dia berikan pada kita, sebagaimana yang disebut dalam Al-Maidah 48. Apa bezanya? Dari sinilah kita akhirnya dapat mengetahui bahwa fitnah atau ujian, bala, bagi menguji keimanan kita, itu terbagi jadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya yakni al-fitnah ad-dunyawiyah. Al-fitnah ad-dunyawiyah. Fitnah dunia. Ujian dunia. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-An'am 165 itu. Itu namanya fitnah dunia. Kelaparan, penyakit, kematian, hilang barang, rugi, gempa bumi, tsunami, gunung berapi meletus, dan sebagainya. Wabak penyakit, corona, ini namanya fitnah dunia. Dan bila ia fitnah dunia, ujian dunia, sebetulnya Allah telah sedang memberi peluang kepada kita sebagai hambanya untuk mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya. Terbuka peluang bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Sama ada kebaikan itu berupa ganjaran, kebaikan itu berupa pengampunan dosa, atau kebaikan itu diangkat dan dinaikkan makom dan derajat kita. Itu bila ujian dunia. Ia boleh menghapuskan dosa kita. Ia boleh meningkatkan darjah kita. Jika kita bersabar menghadapinya. Subhanallah. Ini bermakna balak dunia atau fitnah dunia itu adalah salah satu daripada tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Salah satu rahmat Allah kepada hambanya. Ini selari dengan sabda Nabi, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia. Allah beri dia balak. Tapi balak dunia. Nah, yang kedua, ada nama fitnah atau ujian agama. Al-fitnah ad-diniyah. Ini yang berat. Ujian agama. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah 48 itu. Liyabluwakum fima atakum. Ujian yang diserang, yang tertimpa agama seseorang itu. Jika ujian dunia kita tidak boleh memilih, maka ujian agama ini kita boleh memilih, karena ia di tangan kita. Apa itu ujian agama? Sebagai contoh, jika datang kepada kita perintah Allah, Allah bagi kita perintah, suruh ini, suruh itu. Kemudian Allah tentulah suruh kita melakukan perintahnya tadi. Sudah pasti. Bila Allah suruh kita buat, beri kita perintah, maknanya Allah mau
kita melaksanakannya. Tetapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan memilih. Sama ada kita nak melaksanakan, menjalankan perintah Allah tersebut, atau meninggalkannya. Itu di tangan kita. Walaupun tentu Allah telah memberitahu, bila kita laksanakan suruhannya, akan dapat ini. Bila meninggalkan perintahnya, akan dapat ini. Sudah jelaskan. Sekarang, terpulang. Nah, inilah ujian yang berat. Musibah yang terberat. Jika orang itu memilih untuk melakukan perintah Allah, karena Allah suruh melakukannya, maka terselamatlah ia daripada fitnah agama. Sebaliknya, jika ia memilih untuk meninggalkan perintah Allah yang Allah suruh buat tadi, maka agamanya telah tertimpa musibah. Yang jadi mangsa adalah agamanya. Dan itu adalah dosa. Jika orang tertimpa musibah dunia, belum tentu. Karena dosanya. Dan belum tentu orang itu berdosa. Saya ulangi. Jika orang ditimpa musibah dunia, belum tentu kerana dosanya. Para nabi diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesusahan, dihalau oleh orang. Bukan karena nabi berdosa. Dan orang yang tertimpa musibah dunia pun belum tentu ia berdosa. Orang ditimpa musibah, orang sakit tidak berdosa. Orang hilang barang tidak berdosa. Orang terkena corona tidak berdosa. Tapi bila musibah atau fitnah atau bala itu bala agama, fitnah ad-diniyah, yang ditinggal suruhan, langgar larangan, itu fitnah agama, pasti orang itu berdosa. Dengan ayat mudah. Orang yang tertimpa, bila musibah itu menimpa agamanya, itu kerugian yang sangat besar. Pasti rugi, karena dia kehilangan agamanya. Kehilangan kepatuhannya kepada Allah. Kehilangan ketaatannya pada Allah. Pasti dosa. Sementara orang yang tertimpa musibah dunia, dia hanya kehilangan kepentingan dunianya. Dan orang yang terjejas, kehilangan kepentingan dunia, belum tentu berdosa, bahkan dapat pahala. Di poin yang saya rasa sangat penting. Jadi fitnah ada dua, ujian ada dua. Satu fitnah dunia, dunyawiyah. Kedua fitnah diniyah. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-165 surah Al-An'am, liyabluwakum fima atakum, itu fitnah dunia. Sementara apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48, liyabluwakum fima atakum, itu fitnah agama. Al-fitnah ad-diniyah. Seterusnya, fitnah dunia itu pula yang jadi mangsa fitnah dunia ini, yakni kepentingan dunia kita, harta kita, keselamatan diri kita, nyawa kita, jawatan kita, kedudukan kita, harta benda kita, itu yang menjadi mangsa. Fitnah dunia ini ada macam-macam. Dalam agama kita, fitnah dunia ini ada beberapa macam, beberapa jenis. Secara umum terbagi dua juga. Fitnah dunia secara umum terbagi menjadi dua juga. Satu namanya fitnatul khaliq. Fitnatul khaliq. yakni ujian yang datang daripada Allah.
khaliq. Ujian yang datang daripada Allah. Allah yang menimpakan ujian itu kepada kita. Kehendak Allah. Kita tak ada pilihan. Terus datang daripada Allah. Ini namanya fitnatul khaliq. Gempa bumi. Itu kan Allah yang menghendakinya. Tsunami. Itu kan kehendak Allah. Tanah runtuh. Gunung api meletus. Dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali dalam Quran disebut, sungguh pasti aku akan uji kamu dengan ujian kelaparan, kurang harta benda, kematian, dan barang dan sebagainya. Itu fitnah khaliq. Yang tujuannya, tadi saya nyatakan, yakni sama ada Allah hendak menghapuskan dosa kita, atau hendak meningkatkan darjah kita. Darjah kita. Yang kedua, fitnatul khalqi. yakni fitnah makhluk. Musibah atau ujian yang berlaku kerana perbuatan makhluk Allah kepada kita. Kepada kita. Jadi penyebabnya, asbabnya adalah makhluk. Saya ulangi. Fitnah dunia, fitnah ad-dunyawiyah terbagi menjadi dua. Menjadi dua. Satu, fitnatul khaliq, ujian yang Allah tetapkan buat kita. Yang kedua, fitnatul khalqi. Fitnah yang penyebabnya, puncanya adalah makhluk. Nah, fitnatul khalqi ini, fitnah makhluk ini, jadi ujian yang menimpa kita, ujian dunia menimpa kita yang puncanya makhluk, terbagi menjadi tiga. Ini saya ringkaskan ya mas sekalian. Jamaah boleh yang nak rekodkan ya kan, ayat catat. Sebab ini bagi saya sangat penting untuk memahami bala'ud dunya. Untuk memahami bala'ud dunya. Ada tiga. Fitnah dunia, fitnatul khalqi, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yakni fitnatun nas bima bainahum. Fitnah manusia, ujian manusia sesama mereka. Melakukan perbuatan yang tidak baik, yang kesan tak baiknya kepada B. Mencuri harta B. Membunuh keluarga B. Merompak atau B. Menzalimi. Anil ma fitnatun nas fima bainahum. Dan ini mungkin yang sering berlaku. Kita berjalan elok, habis kelas keluar, tanpa kita sedari, tiba-tiba ada orang datang dari belakang meragut beg kita. Itu namanya fitnatun nas. Yang jadi mangsa beg kita. Yang jadi mangsa kepentingan dunia kita. Nah, inilah yang dialami oleh Nabi Yusuf dahulu. Nabi Yusuf kan dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu puncanya, yakni adik-beradiknya. Campak dalam perigi. Itu namanya fitnatud dunya, jenis yang pertama itu. Fitnatul khalq. Fitnah makhluk, yakni fitnatun nas. Lalu diselamatkan, tapi akhirnya dijual jadi hamba abdi. Masya Allah. Ini yang paling sering berlaku. Semua nabi mengalaminya ini. Fitnatud dunya, jenis yang pertama ini. Yakni fitnatul khalqi, jenis yang pertama maksud. Fitnatud dunya, jenis yang kedua, fitnatul khalqi, jenis yang pertama, fitnatun nas. Yang kedua, fitnatul khalqi, jenis yang kedua, yakni fitnatus syayatin. Fitnatus syayatin al-jin
lil ins. Fitnah atau ujian atau musibah yang ditimbulkan, yang dilakukan, berpunca daripada jin. Perbuatan jin terhadap manusia. Terhadap manusia. Ini fitnah, fitnatul khalqi. Puncanya jin, pelakunya jin. Ada orang dirasuk jin, jadi gila, namanya Majnun. Enggak ya? Dalam Al-Quran pun mengakui akan kebenaran, akan adanya, bahwa jin ini boleh merasuk pada tubuh manusia. Ya. Mengganggu, maksud saya. Menimbulkan rasa takut pada diri kita. Kemudian membisikkan kepada kawan-kawannya sama ada manusia atau jin, untuk mencerai beraikan keluarga kita melalui sihir umpamanya dan lain sebagainya. Ini yang kedua, datang daripada puncanya daripada jin manusia. Dan yang ketiga, fitnatun nas lil bahaim, atau sebaliknya, fitnatul bahaim linnas. Ini yang ketiga. Ujian musibah yang dilakukan oleh manusia terhadap binatang, atau musibah yang menimpa kita berpunca daripada binatang. Allah timpakan musibah pada orang itu melalui apa? Dipatuk di ular, disengat di kalajengking. Masya Allah, ada mungkin pekerja di estate, mungkin dibahang di rimau, mati dia, cedera dia. Jadi fitnah itu datang daripada hayawan, menimpa kita. Tapi lagi-lagi yang jadi mangsanya adalah dunia kita. Ini fitnah dunia. Atau sebaliknya, wal'iyadzubillah, tu'udzubillah, fitnatun nas lil bahaim. Fitnah manusia, balak manusia, musibah yang dikatakan oleh manusia lil bahaim, terhadap binatang. Boleh jadi. Contoh takliful bahimah bima la tutiq. Memberi bebanan kepada hayawan di atas kemampuannya. Itu musibah bagi binatang itu. Disuruhlah hayawan ini, keledai ke, unta ke, lembu ke, kerbau ke, untuk melakukan kerja, untuk membawa bebanan yang sangat berat, sehingga mereka kesusahan. Itu fitnah, itu ujian. Bahkan itu termasuk kezaliman. Dahlah binatang ini dipaksa untuk bekerja kuat, pada masa yang pula diberi makanan yang ala kadar. Disiksanya. Orang marah mungkin, karena marah kepada kucing yang selalu mengganggu masakan dia di restoran. Karena marah situasi lalu disembahnya kucing itu dengan air panas. Subhanallah. Subhanallah. Dan ini fitnah yang sangat besar. Tapi lagi-lagi ini termasuk fitnah dunia jenis fitnatul khalqi. Jadi secara ringkas, daripada awal tadi, fitnah ada dua. Satu fitnah agama, dua fitnah dunia. Fitnah dunia ada dua. Satu fitnatul khaliq, ujian yang Allah timpakan. Kedua fitnatul khalqi, ujian atau fitnah yang dilakukan oleh makhluk. Fitnatul khalqi itu pula, ya ada beberapa bagian, ada 3. Fitnatul khalqi, yakni satu fitnatun nas fima bainahum,
Ujian, musibah yang dilakukan oleh manusia sesama mereka. Kedua, fitnatu syayatinal jinnil insan. Ujian yang ditimpakan oleh golongan jin terhadap manusia. Dan yang ketiganya, fitnatun nasi lil bahaim wabil aqs. Fitnah yang dilakukan oleh manusia, musibah yang dilakukan oleh manusia terhadap hayawan, atau sebaliknya, musibah yang ditimpakan oleh hayawan terhadap diri kita. Thank you. I never learn. Tapi lagi-lagi, semuanya itu yakni musibah dunia. Karena musibah dunia, bermakna Allah beri peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Yang sebesar-besarnya. Baik, saya cukupkan itu tambahan penjelasan bagi ayat yang ke-7 muka surat 16 ini. Mari sekarang kita pelajari ayat berikutnya. Masih dalam muka surat 16 ayat yang ke-8. Coba tengok notanya. Muka surat 16 ayat yang ke-8. Baik. Agak-agak ada tak yang mungkin ingin membantu kita semua? Tolong bacakan ayat yang ke-8 daripada muka surat 16. Mungkin ada yang ingin membantu kita semua. Tolong sila bacakan. Ada? Tidak ada? Tak apa. Kalau tidak ada, tapi saya yakin depan saya ni ramai orang. Tujuan saya hanya nak mengetahui ada atau tidak depan saya. Jadi kalau ada yang baca Tuhan, oh rupanya ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bisa bacakan ayat yang ke-8 muka surah 16. Dikutip daripada surah Al-Mu'minun. Bermula ayat 54. Dikutip daripada surah Al-Mu'minun. Bermula daripada ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadarhum fi ghamratihim hatta hin. Ayahsabuna annama numidduhum bih. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairat bal hum la yash'urun. Fadarhum, maka biarkanlah mereka itu, wahai Muhammad, fi ghamratihim, di dalam kesesatan mereka, hatta hin, sehingga satu masa. Ayahsabuna, adakah mereka mengira, menyangka, annama numidduhum bihi, bahwasanya kami telah memberikan kepada mereka harta benda yang banyak, bantuan yang banyak berupa mimalin, berupa harta, wabanin, dan berupa anak pinak. Apakah mereka fikir kerana kami telah memberikan mereka kemewahan hidup,
anak pinak harta benda. Mereka fikir nusari'u lahum fil khairat. Kami menyegerakan kepada mereka kebaikan. Oh tidak. Bala yash'urun. Bahkan mereka tidak sadar. Muhammad, biarkan mereka itu berada dalam kesesatan. Hingga suatu masa. Nampaknya mereka ini tidak sadar. Darhum. Wadara yadaru dar. Ayo biarkan mereka. Ya mas sekalian, di dalam Al-Quran, kalimat wadara yadaru dar, yang maknanya sama dengan wada'a yada'u da'. Di dalam Al-Quran khasnya, kedua fi'il ini tidak pernah digunakan dalam fi'il madhi. Tidak pernah digunakan dalam fi'il madhi. Yang ada hanya mudhari' dan amar. Jadi wadhara tidak ada, wada'a tidak ada. Yang ada yadharu ada, dhar ada. Darni. Biarkan. Kedua kalimat ghamrah. Saya sampaikan dahulu kalimatnya. Kedua kalimat ghamrah. Fi ghamratihim. Yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu kesesatan. Ghamrah itu sebenarnya mana asal, yakni jumlatul ma' allati tughti qamatir rajul wa tamna'u anhu tanaffus. Ghamrah itu makna asal sebenarnya bukan kesesatan. Makna lafaz ghamrah yang asal, yang asli yakni air ini apa ya istilahnya? Sejumlah air, bolehkah? Sejumlah air. Air bolehkah disebut dengan sejumlah air? Bahasa Arabnya jumlatul ma. Jumlatul ma jumlah air kah? Sekolam air, bukan sekolam, mana sejumlah air lah. Yang menutupi, yang menenggelamkan diri seseorang sehingga orang tadi susah nak bernafas. Tenggelam. Itu makna asal ghamrah. Jadi katakanlah ada air di parit ke apa, lalu orang masuk dalam parit itu, dalam sungai itu, atau dalam kolah itu, atau dalam kolam itu. Sehingga air itu mungkin mencecah ke hidungnya, sehingga dia susah nak bernafas. Nah, air yang sebanyak itu yang menenggelamkan seseorang tersebut hingga dia susah nak bernafas, bahkan tidak boleh bernafas, itulah makna asal ghamrah. Makna asalnya. Fala yabqa lahum min amlail hayati ila bidari ma fi ri'ati al-akbar. Sehingga bila orang berada dalam keadaan seperti itu, tenggelam, air sudah sampailah ke batas atas hidung dan tak boleh bernafas. Bukan hanya susah, tak boleh bernafas, maknanya orang hidup kan perlukan oksigen. Berapa lama ia tahan hidup? Sedangkan stok oksigen hanya yang tinggal di paru-parunya. Manusia hidup perlukan oksigen. Itu sunatullahnya. Sedangkan orang yang dalam keadaan seperti itu, stok oksigennya hanya setakat yang tinggal dalam lungnya. Dalam parunya. Ya, tunggu masa ajalah untuk binasa. Tunggu masa ajalah untuk mati. Untuk mati. Sebab itulah dalam ayat ini luar biasa. Perumpamaan orang yang sesat, itu Allah umpamakan macam orang yang nak tenggelam dalam air.
sesak nafas. Akhirnya susah. Orang sesat sebenarnya orang paling susah. Dan jangka hayatnya adalah, Masya Allah, boleh hanya dikira dalam hitungan jari. Itu bila Allah kata, biarkan mereka dalam ghamrah mereka, hatta hin. Sehingga tempoh yang sekejap. Oh, itu memang tepat sekali. Karena kesenangan yang mereka nikmati, sebenarnya akan berakhir bila-bila masa. Bila-bila masa. Tetapi orang ini Allah nyatakan, la yash'urun, tidak sedar. Kenapa mereka tidak sedar? Sedangkan dia sekejap lagi nak mati, tenggelam. Kenapa tidak sedar? Sedangkan selama ini mereka akan menghadapi siksa Allah yang dahsyat. Dalam ayat disebutkan, punca mereka tidak sedar ialah nikmat yang bermacam-macam yang Allah berikan pada mereka. Dilapangkan rezekinya, diberinya anugerah anak yang berjaya, diberinya kesehatan yang tak pernah sakit, diberinya keuntungan setiap kali berniaga, tidak pernah gagal, sentiasa berjaya, tak pernah rugi, sentiasa untung. Lalu mereka fikir, yahsabun, mereka sangka Allah telah berbuat baik kepadanya. Mereka fikir karena Allah telah memberikan setiap apa yang mereka minta, Allah ridho dia, Allah sayang dia. Wahal mereka itu sudah ghamrah, tunggu masa untuk dapat siksa yang sebenar. Inilah yang kemudian dalam istilah agama disebut istidraj. Ini namanya istidraj. Jamaah sekalian, ini jenis ujian yang paling berat. Ujian dunia yang semestinya lah orang itu yang terancam yakni hanya dunianya, tetapi hakikatnya agamanya lah yang hilang. Macam mana itu? Kan ujian-ujian, ya jika ujian dunia itu berupa kesenangan. Ini bahayanya. Dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa ujian yang berat, ujian dunia yang berat, bukannya ujian kesusahan. Diuji kesusahan, kematian, hilang barang, kemiskinan, sakit, itu memang berat bagi yang tidak bersabar. Tetapi ada ujian yang lebih berat daripada ini. Apa dia yang lebih berat? Yakni ujian kesenangan. Ujian kesenangan. Itu yang lebih berat. Karena bila orang oleh Allah diuji dengan kesenangan, mereka fikir Allah sayang dia. Allah suka dia. Walhal mereka berada di dalam ghamrah. Inilah istidraj. Sehingga orang tadi tidak merasa disiksa. Macam mana merasa disiksa? Hidup serba mewah. Hidup senang lenang. Karena Allah beri macam-macam. Dia tidak tahu bahwa kesenangan yang Allah berikan pada mereka itu hakikatnya adalah azab. Sebab itulah bila kita melihat kemewahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, kesenangan hidup yang Allah limpahkan pada seseorang hamba-Nya, tetapi hamba tadi banyak melanggar larangan Allah, banyak meninggalkan perintah Allah. Cara mendapatkannya tidak betul, cara menguruskannya tidak betul,
cara membelajarkannya di benda perkara-perkara yang tidak betul. Tapi rezekinya makin tambah, makin tambah, makin tambah. Walhal agamanya rusak. Perintah Allah ditinggal, larangan Allah ditegah. Jangan sekali-kali kita kagum akan kemewahannya. Jangan sekali-kali kita terpesona dengan kesenangan hidupnya. Kenapa? Bagaimana kita tertarik, terpesona dengan gaya hidupnya? Ingin memiliki apa yang dia miliki. Sedangkan Allah sebenarnya sedang menguji atau lebih sedang menyiksa orang tersebut. Orang mukmin yang cerdas tidak mungkin iri kepada orang yang sedang disiksa oleh Allah. Tidak mudah mengenal pasti, mengetahui bahwa orang itu disiksa oleh Allah, sedangkan dari segi zahirnya ia mendapatkan kesenangan, hidup, kemewahan yang luar biasa. Ini yang Allah pesankan di dalam surah At-Taubah. Coba lihat, surah At-Taubah. Ayat yang ke-85. Lihat surah At-Taubah ayat 85. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam ayat tersebut ada kata ayat yang berbunyi wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Ila akhir ayat. Wala tu'jibka, dan janganlah membuat engkau takjub, kagum. Kemudian timbul keinginan. Amwaluhum, oleh harta mereka, wa auladuhum, dan anak pinak mereka. Muhammad, bila kamu melihat orang lain, hartanya, aku berikan harta yang banyak, anak-anak yang berjaya, kemewahan, kesenangan, janganlah cepat-cepat ianya membuat kamu kagum, takjub, lalu ada keinginan untuk menjadi seperti dia. Jangan. Innama yuridullahu, hanya saja Allah hendak ayyu'adzibahum, menyiksa mereka. Bima biha, dengannya, fid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Ini istidraj. Ya, inilah namanya istidraj. Baik. Untuk memudahkan kita memahami istidraj, saya ingin bacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini daripada Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin Amir. Ianya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dan juga Mu'jamul Awsat. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Nasiruddin Al-Albani. Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya
ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Thumma tala Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Apa maknanya? Daripada Amir, Uqbah bin Amir berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hambanya harta benda dunia, kesenangan dunia yang mereka inginkan, macam-macam, melimpah-limpah, sedangkan dia terus-menerus berada di dalam maksiat kepadanya. Dia banyak maksiat. Dia jahat kepada Allah. Tapi Allah bagi macam-macam yang mereka nak. Tak ada satu doa pun yang Allah tak kabulkan. Tak ada usaha pun yang melainkan Allah jayakan. Ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, kata Nabi. Perangkap berupa nikmat yang disegerakan. Itu perangkap siksa yang Allah wujudkan berupa nikmat yang disegerakan. Sikapnya kepada Allah jahat. Tapi Allah pula tetap memberi macam-macam kepadanya. Nah, sikap baik Allah kepada orang ini, macam-macam bersih berikan, itulah sebenarnya perangkap siksa bagi orang tadi. Tapi dia tidak sedar kerana dia fikir, bagaimana mungkin Allah murka pada diri saya? Bagaimana mungkin Allah tidak ridha pada diri ini? Ini pasti Allah ridha. Bukankah semua hajatku ia kabulkan? Bukankah semua permohonanku dia berikan? Bukankah semua usahaku dia jayakan? Tidak mungkin Allah tidak ridha. Tidak mungkin Allah benci pada diri ini. Ia merasa disayangi oleh Allah. Walhal itu adalah perangkap siksa. Itu namanya istidraj. Lalu baginda Nabi membaca sepotong ayat di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 44. Lihat, surah Al-An'am ayat 44. Selepas Nabi memberitahukan hadis tadi, lalu Nabi membaca surah Al-An'am ayat 44. Coba lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bih. Maka tatkala mereka telah melupakan akan peringatan yang diberikan pada mereka. Macam-macam peringatan Allah yang Allah sampaikan pada mereka, mereka tidak pedulikan. Makin banyak peringatan Allah yang mereka abaikan, makin banyak perintah Allah yang dilanggar, makin banyak larangan Allah yang dilakukan. Allah bukan tahan rezekinya, Allah bukan tidak kabulkan usahanya, Allah bukan tidak berikan permintaannya. Sebaliknya makin banyak syariat yang dilanggar, fatahna alaihim, kami bukakan ke atas mereka, abwaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatu.
Jika sebelumnya ia hanya nampak satu pintu jalan rezeki, semakin maksiat, semakin banyak syariat yang dilanggar, Allah tunjukkan pintu-pintu rezeki lebih daripada satu, lebih dari 10. Kanan, kiri, depan kamu, oh macam-macam. Sumber ekonominya melimpah-limpah. Ya. Lombong emasnya makin bertambah, ibaratnya begitulah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka telah gembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka, hayal, gembira ini karena tadi dia merasa bahwa Allah sayang mereka. Dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, yakni surah Al-Mu'minun ini, yahsabun annama numiduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahumul khairat. Mereka fikir Allah bagi macam-macam itu, maknanya Allah segerakan kebaikannya. Oh, ini kebaikan kamu. Oh, ini aku sayang kamu. Dia fikir begitu. Sebab itu gembira bukan main. Tidak merasa bahwa Allah benci. Tidak merasa yang ia sedang disiksa. Tidak merasa bahwa air yang akan menenggelamkannya sudah sampai dada. Sekarang sudah sampai ke leher. Sekejap lagi ke mulut. Sekali menutup hidungnya. Selagi tenggelam habis. Tanpa disedari. Ketika dalam keadaan begitu, akhadnahum baghtah. Kami ambil, kami tarik, kami timpakan siksa kepada mereka baghtah, tiba-tiba. Tanpa amaran. Tiba-tiba jatuh bankrupt. Yang kaya, tiba-tiba jatuh bankrupt. Dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan. Orang yang berada di kemuncak kekuasaannya, yang dia fikir kekuasaannya masih sekian tahun lagi, tiba-tiba jatuh dalam hitungan hari. Akhirnya apa yang berlaku? Fa'idhahum mublisun. Tiba-tiba mereka berputus asa. Ini istidraj. Ini ujian yang paling berat. Rupa-rupanya ujian dunia yang berat itu jamaah sekalian, bukan ujian kesusahan, tapi ujian kesenangan. Diuji dengan susah, fitnah dunia dengan kesusahan, itu relatif mudah untuk kita lulus. Berbanding dengan jika kita diuji dengan kesenangan. Diuji dengan kesusahan, kita perlu bersabar. Diuji dengan kesenangan, kita perlu bersyukur. Lebih-lebih lagi, jika kesenangan yang Allah timpakan pada orang tadi, ketika orang tersebut semakin banyak maksiatnya, oh pasti tidak merasa diuji. Pasti merasa Allah sayangi. Itu yang paling bahaya. Ini bala hidup yang paling berat sekali. Allah bukan sekat pintu rezekinya, tapi Allah malah tambahkan, dilapangkan, ditambah-tambah, dibukakan pelbagai pintu rezeki. Tapi mereka tidak menyadari, sebab mereka fikir Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, menyegerakan kebaikan buat mereka. Istidraj. Kalau musibah dunia biasa, itu bermakna Allah sayang kepada hambanya. Sebab dengan ujian, dengan musibah biasa, orang itu diberi peluang untuk mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya. Tetapi, jika ujian kesenangan berupa istidraj, itu bukan lagi ujian. Itu siksa. Saya ulangi. Jika seseorang merasa bahwa Allah menegurnya,
karena Allah timpakan dia sakit. Senang sekali. Orang senang, orang mudah sadar bahwa Allah sedang menegurnya. Kenapa? Karena kesusahan silih berganti. Masya Allah, aku ditegur oleh Allah. Aku mesti segera kembali kepada Allah ini. Sebab satu persatu masalah silih berganti. Ini maknanya Allah sedang uji saya. Senang. Senang, sedar, mudah ingat, mudah ingin kembali pada Allah. Bila ujian itu berupa kesusahan. Tapi bila ujian itu berupa kesenangan, macam mana aku nak kembali pada Allah? Keinginan untuk kembali pada Allah mungkin jadi kurang. Kenapa? Karena dia sudah merasa dekat dengan Allah. Apa buktinya? Macam-macam Allah bagi. Tak ada masalah dalam jalan kehidupan. Semua usaha Allah jayakan. Wahal ini adalah azab. Ini adalah azab. Jamaah sekalian, bicara tentang istidraj ini, bicara tentang azab yang Allah timpakan pada hambanya, sedangkan hamba yang ditimpa azab itu tidak menyadari karena dia fikir itu adalah nikmat. Susah ya. Kalau orang ditimpa musibah dan ia fikir itu adalah teguran, ya insya Allah segera taubatlah. Tapi kalau orang ditimpa musibah berupa kesenangan dan itu dia fikir nikmat, tanda kasih sayang Allah, macam mana nak bertaubat? Macam mana nak bertaubat sedangkan ia oleh Allah diberi macam-macam kesenangan? Tidak merasa bersalah. Baik, di dalam Al-Quran ini jamaah sekalian, kalimah istidraj, yang bernama istidraj ini diulang sebanyak 2 kali. Di Al-Quran diulang sebanyak 2 kali. Dan kedua-duanya ini, yakni menggunakan fi'il mudhari'. Ingat, saya ulangi, kalimah istidraj dalam Al-Quran diulang sebanyak 2 kali. Kedua-duanya dalam fi'il mudhari'. Tidak ada guna fi'il madhi, tidak ada gunakan fi'il amar. Ini kita coba fahami segi bahasa. 2 kali kalimat istidraj dalam Quran itu ialah, coba lihat Qurannya. 1 dalam surah Al-A'raf ayat 182. Coba lihat. Pertama dalam surah Al-A'raf ayat 182. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Ini yang pertama. وَالَّذِينَ dan orang-orang yang كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, mereka banyak mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum, kami akan beri mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, dan kami tangguhkan yakni azab bagi mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu amat kuat, sangat kukuh. Itu 1. Situ ada kalimat sanastadrijuhum. Coba underline. Sanastadrijuhum. Kan fi'il mudhari' itu. Sin, akan, itu nastadriju. Itu istadroja yastidraj. Itu hum.
Itu ada 3 patah kata itu. Ada sin, ada nastadriju, dan ada hum. Yang kedua, ada dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Ayat 44. Coba lihat. Al-Qalam. Ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadithi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Fadharni, maka biarkan oleh engkau akan daku wahai Muhammad, wa man yukadzibu bihadzal hadis, dan orang yang banyak mendustakan cerita ini, percakapan ini, yakni Al-Quran. Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad, biarkan aku sendiri yang akan mengambil tindakan kepada orang-orang yang mendustakan firman-Ku ini. Kamu tak payah fikir apa hukumannya. Kamu tidak perlu campur tangan apa balasannya yang patut mereka terima. Biar aku sendiri, serahkan padaku, kata Allah. Masya Allah. Sanastadrijuhum. Ini rupa-rupanya balasan di dunianya. Di dunia sudah disiksa. Tapi siksa di dunia berupa istidraj. Sanastadrijuhum. Kami akan istidraj mereka. Min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum. Inna kaidi matin. Dan aku tangguhkan. yakni azab mereka. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kuat. Jamaah sekalian, 2 kali kalimat istidrak dalam Al-Quran, bunyinya sama. Sanastadrijuhum, sanastadrijuhum. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sama. Dan istidrak pula oleh Allah dalam Al-Quran ditimpakan pada orang yang sama. Siapa dia? Dalam surah A'raf tadi, walladzina kadzdzabu biayatina. Orang yang banyak mendustakan ayat kami. Dalam surah Al-Qalam pun orang yang sama. Mayyukadzibu bihadzal hadis. Orang yang mendustakan agama. Ayat mudah, perintah Allah ditinggal, larangan Allah dilanggar. Inilah orang yang akan diancam oleh Allah dengan istidraj. Allah akan hukum dia, Allah akan siksa dia, tapi siksaan di dunia pada mulanya bukan berupa kesusahan, bukan berupa kemiskinan, bukan berupa penyakit, tapi berupa kemewahan dan kesenangan hidup. Sehingga mereka menyangka, berpikir bahwa Allah menyukainya. Orang yang salah, tapi tidak merasa dirinya salah, bahkan dia fikir Allah mencintainya, mana ada harapan untuk bertaubat. Orang yang ada harapan untuk bertaubat, kita harapkan akan bertaubat jika orang melakukan kesalahan dan ia menyadari akan perbuatan silapnya. Insya Allah suatu hari akan bertaubat. Tapi bila orang sudah berkelimang dalam maksiat dan dia tidak merasa melakukan maksiat, bahkan dia fikir Allah menyayanginya karena Allah bagi macam-macam pada hidupnya, mana ada harapan untuk bertaubat. Ia sedang disiksa dengan siksa yang sangat berat. Berapa lama Allah tangguh siksa itu? Tadi disebutkan dalam ayat itu, fi ghamrah. Orang ibaratnya sudah makin air yang menggenangi, yang tak mungkin kita makin naik.
Ketika air sampai ke paha dia belum sedar. Air naik hingga ke pinggang, belum sedar. Sampai ke dada, belum sedar. Sampai bau, belum sedar. Sampai mulut, masih belum. Setelah menutup hidungnya, tidak boleh bernafas. Ia perlu bernafas, perlu oksigen, tapi sudah tidak mampu lagi mengambil oksigen. Dia hanya mampu bertahan hidup, berbekalkan bekalan oksigen yang ada di paru-parunya. Dalam hitungan saat dia akan binasa. Hatta hin, kata Allah. Baik, kembali kepada dua ayat yang saya tunjukkan tadi. Al-A'raf 182 itu dan Al-Qalam tadi. Di situ kalimatnya sama, sanastadrijuhum, sanastadrijuhum. Saya ulangi sekali. Di dalam Al-Quran semuanya guna kalimat istidraj, tidak ada dalam bentuk madi, tidak ada dalam bentuk amar, tidak ada dalam bentuk isim. Yang ada hanya dalam fi'il mudhari. Yang ada dalam bentuk fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari pun sangat panjang. Istadroja yastadriju istidraj. Coba perhatikan betul-betul jemaah sekalian. Pada bentuk kalimat Quran ini. As-sighah al-Qur'aniyah. Bentuk kalimat Quran. Ya. Ada satu, gimana ya? Satu ungkapan begini ya. As-sighah al-Qur'aniyah tunasibuha wattifaquha ma'a madlulil istidrak wa ma'nahu. Bentuk kalimat Quran berkaitan dengan istidraj ini, bentuknya sama betul dengan apa yang dimaksud oleh istidraj. Saya ulangi. Bentuk kalimat istidraj dalam Al-Quran sama betul, sesuai betul dengan maksud yang dikehendaki oleh kalimat istidraj. Apa maknanya? Begini. Tulul kalimati wa kathrati hurufiha. Coba perhatikan, ada berapa huruf kalimat istidraj? Istadroja yastadriju istidraj. Ada berapa tuh? Istadroja. 6 kan? Istadroja. Itu 6. Hurufnya ada 6. Istidroj. Nah, kalau jadi fi'il, jadi verb, jadi isim, jadi 7. Tahukah kita jemaah sekalian? Ini bagi yang belajar bahasa Arab ya. Bagi yang belajar bahasa Arab saya yakin tahu. Fi'il, bentuk fi'il yang terpanjang dalam bahasa Arab ini hurufnya 6. Istaf'ala. Panjang tuh. Ya, ada yang 3. Yang 3 apa? Fa'ala umpamanya. Ada yang 4. Yang 4 apa? Fa'ala, af'ala, fa'ala. Yang 5 apa? Oh, yang 5 ada tafa'ala. If'ala ada. Ada yang 5 ada. Yang 6 ada ke? Ada. Yang 6 maknanya ada tambahan 3 daripada daroja tambah lagi hamzah sinta. Istadroja. Jadi itu panjang sekali itu. Sighah kalimatnya terpanjang. Bahkan kalau istidraj, wah itu lagi panjang. Ya. Istidraj 7. 7. Tapi dalam ayat ini sanastadrijuhum. Coba berapa hurufnya? Sanastadrijuhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya nak bagi tahu ni rahsia ayat Quran. Rahsia kalimat Quran. Rahsia sirah Quraniyah. Dalam kalimat sanastadrijuhum. Coba jamaah lihat dan kira hurufnya. Ada 9 huruf. Sin, nun, sin, ta, da, ro, jim, ha, mim. 9 tuh. Tadi saya nyatakan, bentuk kalimat Al-Quran yang cerita tentang istidraj itu, bentuknya menunjukkan
hakikat makna istidraj. Bentuknya kan panjang, 9 huruf. Sanastadrijuhum. Ini memberi maksud tulu fatratin nutkiha liwujudis sukun fisin wandal. Karena 9 huruf, maka kita menyebutnya pun panjang. Sanastadrijuhum, sanastadrijuhum, ya panjang kan. Itu bukan satu patah kata ya. Wa kullu hadza kullun dzalika yatanasabu ma'amal istidrak. Panjangnya penyebutan sanastadrijuhum, kalimatnya, itu sama betul dengan lamanya masa istidraj. Kan istidraj itu maknanya menangguh-nangguhkan siksa. Orang itu sebenarnya nak berhadapan dengan siksa, tapi siksanya oleh Allah ditangguh. Bagaimana caranya? Dengan diberinya kesenangan. Sehingga orang itu biar lama-lama merasa yang Allah itu sayang. Walau hakikatnya adalah benci. Jamaah bayangkan. Coba jamaah bayangkan. Orang kalau kita bawa kereta, dan kita sudah tahu bahwa kereta laluan yang kita nak lalui punya jalan tidak elok. Mula-mula jalan itu sudah mulai ada lopak. Tapi lopaknya belum cukup dalam dan belum cukup besar. Kita pun sudah, ya hati-hatilah. Kita break. Kalau tak break pun, insya Allah melanggar tapi belum bahaya. Tapi kita sudah diberitahu, depan itu nanti lagi besar lopak dia. Depannya lagi besar. Dan bila nanti Encik berjalan lebih kurang 1 kilometer, depan itu jurang, Encik. Jurang. Saya yakin kita bawa kita mesti daripada hati-hati, kemudian hati-hati, kemudian hati-hati. Lopaknya besar, kita berhenti sekejap, perlahan kita. Tapi ingat, kita mesti pergi ke destinasi yang paling hujung sebelum sampai ke jurang. Sebelum sampai ke jurang. Karena kita mesti sampai tempat itu. Jadi sikit-sikit, hati-hati betul. Kalau lopak itu terlalu besar, kita bawa kita drive perlahan. Alhamdulillah akhirnya kita selamat ke destinasi yang kita tuju. Betul-betul di tepi jurang. Karena tempat yang kita tuju di situ. Berjaya walaupun hati-hati. Memang ujian, tapi kita bisa melepasi ujian. Kita tahu kita sedang diuji, akhirnya berhati-hati. Jangan sampai terbalik kereta, melanggar lopak. Jangan sampai rem bengkok. Dan sebagainya. Sekarang bayangkan, orang yang bawa kereta, dia tak tahu langsung yang depan itu jurang, sangat dalam. Karena jalannya itu cantik, lurus, lebar, dia pun bawa kita bukan laju. Bukan main laju. Maklum jalan senang. Tak terbayang, tak terfikir, tak terlintas langsung. 1 kilometer di hadapan itu ada jurang yang dalam dan tidak ada pagar. Bawa 1 meter seronok, 2 meter seronok, dah betul-betul 1 kilometer, masuk gaung. Mengejut. Luar biasa itu sakitnya itu. Orang yang asal senang lenang, tiba-tiba susah sesusah-susahnya. Orang asalnya merasa diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang banyak, kemudian tiba-tiba disiksa dengan mengejut. Itu sengsaranya luar biasa. Jadi Allah tangguh. Siksa itu ditangguhkan di sikit-sikit. Itu namanya istidrak, sesuai dengan kalimatnya. Kalimatnya pun panjang. Itu menunjukkan bahasanya al-imhalu wal inzar. Adanya penangguhan. Yuhi bitulil muddah. Muddatu adami insyaihim. Ya, karena mereka sepatutnya ya. Ketika orang melakukan kejahatan yang pertama, kan sepatutnya sudah dihukum. Sudah ditegur. Buat jahat kedua, sepatutnya sudah kena tegur.
Ketiga semuanya sudah, tapi ditangguh. Dikumpulkan jadi satu. Kalau dia sedar bahwa siksa ditangguhkan, itu tak apa. Mungkin ia akan segera minta ampun. Jika dia tahu salah, tapi hukumannya ditangguhkan, mungkin dia akan bertaubat. Tapi orang ini, dia buat salah dan tidak merasa bersalah, bahkan yakin Allah sayang. Apa buktinya? Yalah, kalau Allah tak sayang, kenapa Allah bagi saya macam-macam? Kalau saya salah, kenapa Allah tidak tegur saya? Teguran itu ditangguhkan, lama, memakan masa. Itu istidraj. Dan ini sebenarnya bukan ujian ya. Saya ulangi, ini bukan ujian. Ini adalah siksaan. Istidraj itu siksaan. Habis kenapa ayat ini mungkin dicantumkan dalam bab ujian dunia? Ya, kalau dikatakan ujian pun ujian kesenangan itu. Ujian kesenangan. Sebab orang ini oleh Allah diuji dengan kesenangan. Ujian dunia berupa kesenangan. Itu lebih berat menghadapinya daripada menghadapi ujian yang berupa kesusahan hidup. Kesusahan hidup. Sebab itu hati-hatilah. Apabila segala usaha kita ini dijayakan oleh Allah. Hidup nampaknya makin senang, begitulah. Hendaklah kita segera kembali kepada diri kita. Apakah kesenangan yang kita dapatkan ini sebagai kasih sayang Allah, sebagai tanda ridha dan sayangnya, atau jangan-jangan kesenangan yang kita dapatkan ini sebagai tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaklah kita. Sebab begini jamaah sekalian ya. Ada kesenangan yang Allah berikan kepada hambanya sebagai bukti Allah sayang kepada hamba itu. Ada kesenangan yang sama yang Allah berikan pada seorang hambanya sebagai bukti kebencian Allah pada orang itu. Jadi benci atau tidaknya Allah kepada hambanya bukan terletak kepada apa yang Allah berikan pada hamba tersebut. Tapi benci atau ridhonya Allah pada seorang hambanya bergantung pada apa yang dilakukan oleh hamba itu terhadap Allah. Saya tunjukkan ayatnya. Kalau ikut teori Al-Quran, untuk meningkatkan pendapatan, kalau kita ingin meningkatkan pendapatan per kapita kita, makin meningkat, peringkat individu ke peringkat masyarakat peringkat negara, ikut teori Al-Quran lah. Ada dua cara. Bila warga negara di satu negara itu semakin jahat, semakin banyak melakukan maksiat, semakin tidak peduli dengan syariat Allah, nanti Allah akan beri kemewahan, bermewah-mewahan. Tapi itu namanya istidraj. Dan suatu saat Allah akan tarik balik. Lingkup balik. Sebenarnya jika penduduk suatu negara itu beriman, bertakwa, taat, patuh syariat, ingat akan tujuan hidup, ingat halal haram, Allah pun akan bagi kemewahan. Dan kemewahan itu sebagai tanda bukti kasih sayang Allah. Namanya barokah. Coba bandingkan ayat ini. Satu surah Al-An'am yang sedang kita pelajari ini ya. Tadi Al-An'am 44 tadi. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Apabila mereka manusia ini telah melupakan segala peringatan yang Allah berikan pada mereka, kami bukakan kata mereka pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila mereka telah bergembira dengannya, kami tarik, kami cabut, kami siksa mereka dengan tiba-tiba,
maka tiba-tiba mereka putus asa. Pendapatan per kapita semakin meningkat jika rakyat negeri itu makin jahat. Tapi suatu saat dilingkupkan semula. Itu Al-An'am 44. Surah 6, 44. Sekarang coba lihat surah Al-A'raf. Surah 7. Tadi 6, sekarang 7. Ayat 96. Ini pun cerita tentang pendapatan per kapita yang semakin naik. Income yang makin naik. Pendapatan yang makin tinggi. Kehidupan yang makin senang. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau dan jikalau anna sesungguhnya ahlal qura, ahli penduduk suatu negeri, amanu mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami bukakan atas mereka keberkatan-keberkatan daripada langit dan bumi. Mewah orang itu. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan lalu kami siksa mereka dengan sebab mereka langgar. Ayatnya cerita benda yang sama. Banyaknya rezeki. Surah 6 ayat 44, semakin jahat, semakin tidak peduli syariat, Allah limpahkan rezekinya. Tapi Allah gunakan, kami bukakan pintu, segala pintu, tiap-tiap pintu. Sementara jika masyarakat itu makin taat, makin patuh, keluar itu makin patuh syariat, Allah turunkan bukan keberkatan. Tengok, Allah tak kata bukakan segala pintu rezeki. Allah kata kami bukan keberkatan. Bila yang Allah berikan pada kita ini keberkatan, sebagai bukti Allah ridha, karena kita patuh syariat, ia akan kekal. Allah tak akan tarik balik. Tapi jika yang Allah berikan kepada kita ini bukan keberkatan, Allah hanya kata kami bagi macam-macam, karena kita tidak patuh syariat, itu nama istidraj. Suatu hari pasti akan ditarik balik. Jadi kalau bahasa awamnya senang aja lah. Kalau orang ingin bertambahlah income, pendapatannya makin mewah, pilih sajalah. Buatlah kejahatan makin banyak, nanti makin senang. Makin banyak menipu, makin kuat menipu, wah makin banyak untungnya. Tapi istidraj. Sebenarnya kalau kita jujur, takut halal haram, ambil kira halal haram, ini boleh, ini tak boleh dipatuhi, Allah pun akan bagi juga kemewahan, dan kemewahan itu adalah barokah. Jadi yang Allah berikan pada kita ini sebagai tanda Allah sayang pada kita kah? Atau sebagai bukti Allah benci murka pada kita kah? Jangan lihat apa yang Allah berikan. Tapi cara menilainya ini sikap kita. Jika kita telah patuh syariat, apa yang Allah berikan pada kita, itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tapi jika dalam jalan kehidupan ini kita lebih banyak melanggar syariat Allah, kita ikut hawa nafsu. Bukan apa kata Quran. Yang benar apa yang kita kata, bukan yang Allah firmankan. Yang benar apa yang aku suka, bukan yang Nabi sabdakan. Hati-hati. Jika hidup kita nampak makin senang, makin banyak. Dulu tak ada, kita ada. Dulu tak punya, kita punya. Ingat, jangan itu istidraj. Tidak membawa kebahagiaan sedikit pun. Karena ibaratnya, tadi dalam surat yang ayat yang kita pelajari, orang istidraj ini, yakni orang yang berada dalam ghamrah. Ghamrah makna asal bukan kesesatannya, ini bahasa perumpamaan. Orang yang berada dalam air itu makin naik, sampai ke lutut dia belum sedar, sampai ke pinggang dia belum takut, sampai ke dada dia masih
Ya, rileks saja. Sekarang sudah sampai ke bahu air itu. Dia masih belum sadar. Sekarang sudah menutupi mulut. Dia sudah mulai tersedak. Sekarang sudah menutupi hidung dan tidak boleh bernafas. Sudah lambat. Peluang untuk hidup hanya boleh dikira dengan hitungan jari. Saat dengan jari. Sesaat, 2 saat, 3 saat. Habis. Jadi ini pengajaran bagi saya yang penting dalam bagaimana sikap kita bila berhadapan dengan kesenangan dan kemewahan. Ayat sebelumnya Allah ajar kita bagaimana bila dalam hidup kita menghadapi kesusahan. Dalam ayat ini pula poin dia bagaimana Allah mengajar kita bagaimana sikap yang mesti ada dalam diri kita bila kita berhadapan dengan ujian kesenangan. Jangan sampai kesenangan yang Allah berikan pada kita ini sebagai istidraj. Wa'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, dibantu dan ditolong oleh kita untuk memahami kehendaknya sesuai dengan kehendaknya. Kita mohon pada Allah agar kita dimudahkan memahami perbuatannya, perbuatan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan memahami kehendak Allah, ikut kehendak kita. Susah kita. Berusahalah kita untuk menyesuaikan, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kemauan kita dengan kemauan Allah. Jangan paksa Allah menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak kita. Susah kita. Mudah-mudahan diberkati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.